Halo teman-teman semuanya, welcome to the channel Anak Desa SPD. Ya, sebelum itu teman-teman, salam kenal dari saya. Ini channel suami saya. Jadi karena handphonenya suami saya itu rusak, maklumlah, dia main YouTube kan pakai handphone, aku pun sendiri pakai handphone gitu. Karena handphone dia rusak, jadi dia nggak bisa upload video, dan dia akhirnya menyuruh saya untuk upload video gitu. Jadi aku tuh cari ide mau upload video apa ya gitu. Jadi akhirnya saya mau upload video-video yang kayak berita-berita viral yang ada di Indonesia ya. Oke teman-teman, salam kenal dari saya yang belum tahu atau belum kenal ya di channel Anak SPD. Aku punya channel sendiri ya. Nanti saya akan taruh di bawah sini. Ya, kalau teman-teman yang mau berteman dengan saya, silakan aja berkunjung di YouTube channel saya. Oke teman-teman, kali ini saya akan share berita tentang anak-anak sekolah yang diajarin perang gitu, diajarin yang nggak baik sama guru gitu. Jadi videonya itu viral sekali di sosial media ya. Nanti teman-teman saya akan taruh videonya. Teman-teman bisa lihat sendiri di situ bagaimana guru-guru ini mengajarkan anak-anak kecil seperti ini. Itu prihatin sekali teman-teman. Dan aku pun bingung juga, kok pemerintah masih mengizinkan hal itu terjadi di Indonesia. Ini anak-anak kecil loh, yang seharusnya diajarkan, ditanami undang-undang Indonesia seperti bagaimana menghormati negara sendiri, bendera sendiri, pokoknya lambang-lambang negara yang diajarin gitu. Tapi yang mereka ajarin ini adalah negara lain, seperti yaitu ya, aku lihat benderanya itu adalah bendera Palestina. Saya nggak tahu ya itu mereka ngapain gitu. Anak sekolah ini, anak-anak kecil sebenarnya nggak boleh diajarin hal-hal seperti itu gitu loh. Terus yang membuat saya kaget lagi, yang saya heran lagi adalah di dalam satu ruangan sekolah itu tidak ada satupun gambar kayak presiden sama wakil presiden. Karena setiap sekolah itu pasti ada kan teman-teman, ada itu kayak setiap kelas itu ada gambar wakil presiden ataupun presiden sendiri di setiap kelas gitu. Terus mereka giniin bendera juga, itu benderanya itu Palestina, bukan merah putih. Jadi anak-anak itu diajarinnya apa gitu loh, diajarinnya agama apa. Dan itu yang membuat semua netizen itu marah, membuat rakyat Indonesia itu marah. Bukan hanya netizen aja gitu loh, ini rakyat Indonesia pun marah gitu. Anak-anak bangsa, penerus bangsa seperti ini kalau diajarin seperti ini yang gak baik, ini masa depan mereka akan hancur. Dan mereka akan membuat negara mereka sendiri itu hancur. Karena mereka udah diajarin dari kecil dengan yang gak benar. Bukan diajarin ini apa, undang-undang negara sendiri, peraturan negara sendiri. Bukan diajarin bagaimana mereka mencintai negara sendiri, mencintai bendera mereka sendiri.
tidak diajarin seperti itu kan sangat berbahaya. Anak bangsa, penerus bangsa. Ini semoga pemerintah mengambil tindakan dan mereka benar-benar mencari sekolah itu dan memberikan sanksi supaya ini tidak terulang lagi. Kasihan anak-anak ini masih kecil, mereka butuh pelajaran yang membuat masa depan mereka itu, otak pikiran mereka itu kedepannya lebih baik, menjadi penerus bangsa yang baik dan mencintai negaranya. Kalau diajarin dari kecil lebih mencintai negara lain, bagaimana mereka besar nanti? Mereka akan benci sama negara mereka sendiri, di mana mereka lahir, di mana mereka sekolah, di mana mereka berjuang. Dan Indonesia ini akan hancur gara-gara ajaran sesat seperti ini. Ajaran guru-guru yang gak punya otak pikiran itu yang benar. Ini guru apa gitu loh. Ini guru dari mana? Keluar dari mana nih guru ajarin anak-anak sekolah seperti itu? Aku terus terang ya teman-teman, akhir-akhir ini tuh banyak yang aneh-aneh terjadi di Indonesia. Banyak orang yang lebih mencintai negara lain, berjuang mati-matian untuk negara lain, tapi di depan mata mereka sendiri, negara mereka sendiri itu kelaparan, miskin, banyak sekali hal-hal yang terjadi. Mereka itu pura-pura buta, pura-pura tuli, nggak dengar, nggak melihat gitu loh. Tapi kalau lihat negara lain, mereka mati-matian untuk berjuang. Bahkan mereka kumpulkan dana bermiliar-miliaran rupiah. Tapi uang yang miliar-miliaran mereka kumpulkan itu kemana? Apa benar-benar sampai kepada negara yang mereka sumbangkan itu atau tidak? Kita nggak tahu. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia itu harus smart, pintar. Boleh saja kita memberikan sumbangan pada orang yang susah, yang menderita, boleh-boleh aja. Tapi kita harus memberikan sumbangan itu kepada orang yang benar-benar kita percaya, yang benar-benar uang itu bisa sampai kepada orang yang membutuhkan. Kalau uang itu nggak sampai gimana? Ya mendingan kamu punya berkat ya. Misal kalau kamu orang kaya, mendingan kamu berikan sebagian hartamu kepada orang-orang yang membutuhkan seperti fakir miskin, janda miskin, anak yatim piatu, banyak di Indonesia. Hidup rakyat Indonesia itu menderita. Negaramu sendiri aja ditimpa musibah, longsor, banjir, gempa bumi, gunung meletus itu, aku nggak pernah lihat ada orang yang nyumbangnya miliaran-miliaran, excited banget untuk menyumbang. Nggak ada yang punya excited atau punya inisiatif sendiri untuk menyumbang untuk negaranya sendiri. Tapi kalau saya lihat ini negara lain, itu rumah tangga orang, masalah orang, Indonesia juaranya ikut campur. Juaranya untuk menyumbang, tapi di negara sendiri gak ada. Dan banyak sekarang artikel-artikel yang keluar itu, banyak orang yang lebih mencintai negara lain, lebih mencintai bendera lain daripada bendera negara Indonesia sendiri. Banyak, benar banget itu, banyak. Tapi gak semua sih rakyat Indonesia, masih ada orang Indonesia yang masih cerdas, pintar gitu. Mereka berjalan bawa bendera orang, pakai kuda, jalan. Begitu bangganya kamu memegang bendera negara lain dengan bangga. Kalau kamu megang bendera sendiri dengan bangga, itu baru aku jempol. Aku bilang kamu tuh hebat, pintar. Itu harus seperti itu sebagai anak bangsa Indonesia. Tapi kalau kamu memegang bendera Indonesia Raya, bendera orang negara lain, pakai kuda lagi, aku gak akan kasih kamu jempol. Aku gak akan bilang kamu tuh bukan orang Indonesia. Aku akan bilang kamu tuh bukan orang Indonesia. Kamu kadrun Indonesia. Ya kan? Aduh, ya. Apalagi kalau orang-orang seperti ini nih.
mereka bawa anak kecil lagi di jalan, suruh anak-anak teriakin nama negara lain. Anak-anak kecil, lu bayangkan, udah diajarin kebencian di situ. Kalau anak-anak teriak seperti itu kan, teriakin negara lain, itu udah diajarin kebencian kepada negara tertentu. Jadi anak kecil tuh ditanamin kebencian. Itu nggak baik. Anak-anak seumuran mereka, sebenarnya mereka itu belajar untuk cinta sama negara, cinta sama orang lain, mengasihi orang lain, tapi bukan mereka turun ke jalan ikut demo. Itu bahaya sekali. Ya semoga ya di luar sana yang udah punya anak-anak, ya kalau titip anak-anak itu, titiplah dia sekolah yang benar, di tempat-tempat yang mengajarkan anak-anak kalian itu ke jalan yang benar. Jangan sampai disalah dititipkan di sekolah yang mengajarkan kejahatan, mengajarkan peperangan. Itu bahaya. Anak-anakmu besar akan jadi orang yang salah jalan gitu. Ya itu aja teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat kita semua, menjadi contoh ya. Jangan, kalau komen jangan menghujat ya. Kita semoga masalah ini cepat selesai, pemerintah juga ambil tindakan supaya tidak merajalela dan tidak ada lagi yang hal ini terjadi. Oke, terima kasih, bye bye guys.